tahun 2025. Donald Trump kembali ke dunia politik, dan dia membawa senjata favoritnya, tarif. Kali ini, targetnya bukan hanya Tiongkok. Kebijakan tarif baru Trump jauh lebih luas, berdampak pada lebih banyak negara dan barang. Sikap agresif dalam perdagangan ini telah mengirimkan gelombang kejut melalui ekonomi global, meningkatkan kekhawatiran tentang potensi perang dagang. Kembalinya Trump ke kebijakan perdagangan proteksionis menandai perubahan signifikan dari pendekatan globalisasi beberapa tahun terakhir. Banyak ahli bertanya-tanya apakah ini resep untuk pertumbuhan ekonomi atau jalan menuju resesi global. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan saat drama kebijakan tarif Trump terungkap di panggung dunia. Untuk memahami potensi dampak dari tarif Trump tahun 2025, kita perlu mengingat kembali masa kepresidenannya sebelumnya. Pada masa itu, kebijakan tarifnya menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan di seluruh dunia. Pada tahun 2017, Trump melancarkan perang dagang dengan Tiongkok, mengenakan tarif pada barang-barang Tiongkok senilai miliaran dolar. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk mengurangi defisit perdagangan AS dan melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing yang dianggap tidak adil. Ini memicu pertempuran tarif saling balas antara dua raksasa ekonomi yang berdampak pada rantai pasokan global dan menaikkan harga bagi konsumen. Banyak perusahaan yang bergantung pada bahan baku dari Tiongkok terpaksa menaikkan harga produk mereka, yang pada akhirnya membebani konsumen. Tarif tahun 2017 memiliki dampak beragam pada ekonomi AS. Beberapa sektor, seperti baja dan aluminium, melihat peningkatan produksi dan lapangan kerja karena berkurangnya persaingan dari impor. Sementara, beberapa industri mendapat manfaat dari langkah-langkah proteksionis. Yang lain menderita akibat biaya input yang lebih tinggi dan berkurangnya akses ke pasar Tiongkok. Industri teknologi, misalnya, mengalami kesulitan karena banyak komponen mereka diproduksi di Tiongkok. Perang dagang juga menciptakan ketidakpastian dalam ekonomi global, menghambat investasi dan memperlambat pertumbuhan. Investor menjadi lebih berhati-hati, dan banyak proyek besar ditunda atau dibatalkan karena ketidakpastian ini. Dampak jangka panjang dari kebijakan tarif ini masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ekonom dan pembuat kebijakan. Kebijakan tarif Trump tahun 2025 bahkan lebih luas daripada upaya sebelumnya. Dengan ambisi yang lebih besar, Trump berencana untuk memperluas cakupan tarif yang dikenakan pada berbagai negara dan produk. Tarif dasar 10% untuk semua impor mengatur panggung. Ini berarti bahwa setiap barang yang masuk ke Amerika Serikat akan dikenakan biaya tambahan, yang dapat mempengaruhi harga konsumen. Tiongkok tetap menjadi target utama, menghadapi tarif yang mengejutkan 145% untuk sebagian besar barang. Ini adalah langkah yang sangat agresif yang dapat memicu ketegangan lebih lanjut antara kedua negara. Negara lain tidak terkecuali, dengan tarif setinggi 25% dikenakan pada produk tertentu. Ini termasuk negara-negara sekutu yang mungkin merasa tertekan oleh kebijakan ini. Gelombang tarif baru ini berdampak pada berbagai sektor, mulai dari teknologi dan otomotif, hingga barang konsumsi dan pertanian. Setiap sektor akan merasakan dampak yang berbeda, dengan beberapa mungkin mengalami kenaikan biaya produksi. Trump berpendapat bahwa langkah-langkah ini diperlukan untuk melindungi pekerjaan Amerika, mengurangi defisit perdagangan, dan mendapatkan pengaruh dalam negosiasi perdagangan. Dia percaya bahwa dengan menekan negara lain, Amerika Serikat dapat mendapatkan kesepakatan yang lebih baik. Namun, banyak ekonom memperingatkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Mereka khawatir bahwa tarif yang tinggi dapat menyebabkan inflasi, mengurangi daya beli konsumen, dan bahkan memicu perang dagang yang lebih luas. Dampak langsung dari tarif 2025 dirasakan oleh bisnis dan konsumen Amerika. Bisnis, terutama usaha kecil dan menengah, bergulat dengan peningkatan biaya impor, memaksa mereka untuk menaikkan harga atau menanggung kerugian. Hal ini, pada gilirannya, memberi tekanan pada konsumen yang menghadapi harga yang lebih tinggi untuk barang sehari-hari. Meningkatnya biaya hidup menjadi perhatian yang signifikan, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah dan menengah. 20% penduduk Amerika termiskin mengalami peningkatan biaya sebesar 6,2%,
sementara 20% menengah mengalami peningkatan sebesar 5%. Perbedaan ini menyoroti beban tarif yang tidak merata pada kelompok pendapatan yang berbeda. Bagian 5. Rantai pasokan global, rumah kartu. Jaringan rumit rantai pasokan global juga merasakan tekanan dari kebijakan tarif Trump. Perusahaan-perusahaan berebut untuk menyesuaikan diri, mencari sumber alternatif untuk bahan dan produk, atau merelokasi fasilitas produksi. Gangguan ini menyebabkan penundaan, kekurangan, dan peningkatan biaya di seluruh rantai pasokan. Konsekuensi jangka panjang dari gangguan ini belum sepenuhnya disadari. Namun, satu hal yang pasti, sistem perdagangan global yang dibangun dengan hati-hati selama beberapa dekade menghadapi tantangan paling signifikan dalam satu generasi. Bagian 6. Reaksi dunia. Paduan suara kekhawatiran dan pembalasan. Komunitas internasional tidak tinggal diam dalam menghadapi langkah perdagangan agresif Trump. Negara-negara seperti Tiongkok dan Uni Eropa telah menyuarakan keprihatinan mereka, mengutuk tarif tersebut sebagai proteksionis dan berbahaya bagi ekonomi global. Beberapa negara bahkan mulai membalas. Tiongkok, dalam tanggapan yang diperhitungkan, telah menurunkan beberapa tarif pada semikonduktor dan farmasi AS, sementara secara bersamaan mengenakan tarif pada barang-barang Amerika lainnya. Manuver strategis ini menyoroti keseimbangan kekuatan yang rumit dalam perang dagang berisiko tinggi ini. Bagian 7. Ancaman inflasi, krisis yang membayangi. Salah satu kekhawatiran paling signifikan seputar kebijakan tarif Trump tahun 2025 adalah potensi inflasi yang tak terkendali. Kebijakan ini telah memicu perdebatan sengit di kalangan ekonom dan politisi, dengan banyak yang memperingatkan bahwa dampaknya bisa sangat merusak. Dengan bisnis menghadapi biaya impor yang lebih tinggi dan meneruskan biaya tersebut kepada konsumen, inflasi sudah meningkat. Para pemilik bisnis terpaksa menaikkan harga barang dan jasa mereka, yang pada gilirannya membebani konsumen. Pada bulan April 2025, inflasi mencapai 6,5%, level tertinggi sejak tahun 1981. Angka ini mencerminkan tekanan besar pada ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor dan konsumen. Lonjakan inflasi ini mengikis daya beli konsumen dan mengancam akan menggagalkan pertumbuhan ekonomi. Konsumen menemukan bahwa uang mereka tidak lagi cukup untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan, yang menyebabkan penurunan dalam pengeluaran konsumen. Jika dibiarkan, hal itu dapat menyebabkan spiral upah harga, di mana kenaikan harga menyebabkan tuntutan kenaikan upah, yang selanjutnya memicu inflasi dan menciptakan lingkaran setan ekonomi. Ini adalah situasi yang sangat sulit untuk dikendalikan, dan membutuhkan kebijakan yang hati-hati dan terukur untuk menghindari kerusakan lebih lanjut pada ekonomi. Bagian 8. Dampak jangka panjang, ketidakpastian dan pergeseran pasir. Di luar guncangan ekonomi langsung, tarif Trump tahun 2025 telah menciptakan iklim ketidakpastian yang membayangi masa depan. Bisnis ragu untuk berinvestasi karena takut akan perubahan kebijakan lebih lanjut dan lingkungan perdagangan yang memburuk. Keengganan untuk berinvestasi ini dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Lebih lanjut, tarif tersebut membebani hubungan internasional, yang berpotensi menyebabkan pergeseran dalam aliansi global dan pola perdagangan. Negara-negara dapat berusaha untuk mengurangi ketergantungan mereka pada AS, menjalin kemitraan baru, dan menciptakan blok perdagangan alternatif. Bagian 9. Sebuah perjudian untuk Amerika. Akankah membuahkan hasil? Kebijakan tarif Trump tahun 2025 merupakan perjudian berisiko tinggi bagi ekonomi Amerika. Sementara tujuan yang dinyatakan adalah untuk melindungi pekerjaan dan industri Amerika, konsekuensi yang tidak diinginkan bisa jadi signifikan. Meningkatnya inflasi, hilangnya pekerjaan di sektor-sektor yang bergantung pada impor, dan hubungan internasional yang tegang hanyalah beberapa risiko potensial. Saat dunia bergulat dengan konsekuensi dari kebijakan ini, satu pertanyaan tetap ada. Akankah taruhan Trump membuahkan hasil? Atau akankah ia meninggalkan ekonomi AS dan sistem perdagangan global dalam posisi yang lebih genting daripada sebelumnya?